Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa berada di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering saya sampaikan di awal, yaitu Allahumma taqabbal siyamana, itu adalah bentuk kita dalam memohon kepada Allah agar ibadah kita ketika Ramadan kemarin yang sudah lama, beberapa bulan yang lalu, itu agar diterima. Kita budayakan budayanya para sahabat terdahulu. Setelah Ramadan 6 bulan, para sahabat memohon agar Allah itu menerima amal ibadahnya. Dan setelah 6 bulan itu, atau 6 bulan menuju Ramadan, mereka berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas bagaimana tauhid menjadi jangkar pengaman di tengah badai akhir zaman, hari ini kita akan melangkah ke materi yang menjadi bukti nyata dari semua teori yang kita pelajari. Materi kita pagi ini adalah buah tauhid dalam akhlak keseharian kita. Banyak orang yang mengira bahwa belajar tauhid itu hanya urusan mencocokkan dalil, berdebat berdasarkan dalil, berdebat masalah akidah, atau sekedar tahu mana yang syirik dan mana yang murni. Sehingga kita sering melihat ada fenomena yang menyedihkan. Seseorang pemahaman agamanya terlihat tinggi, namun tutur katanya kasar, suka meremehkan orang lain, atau tidak jujur dalam urusan dunia. Secara tegas saya sampaikan, itu adalah pemahaman tauhid yang cacat. Para ulama terdahulu mengajarkan sebuah perumpamaan yang sangat mudah diingat, yaitu tauhid itu adalah akar pohon yang hujam ke dalam tanah. Ibadah adalah batang dan daunnya, rantingnya. Sedangkan akhlak mulia adalah buahnya. Mustahil ada pohon yang akarnya sehat dan kuat, tetapi buah yang dihasilkan busuk dan beracun. Jika akarnya baik, buahnya pasti manis. Maka jika seseorang mengaku bertauhid dengan benar, jalan hidupnya dan perilakunya kepada sesama manusia pasti akan menjadi baik juga. Tauhid yang mengatur lisan dan perbuatan kita. Seorang mukmin yang bertauhid menyadari satu hal, bahwasanya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Keyakinan ini tidak hanya dibawa saat sholat, tidak dibawa saat ketika kita melakukan amal kebaikan, agar kita tidak terhindar dari riya ataupun sum'ah, tapi dibawa sampai ke urusan dunia kita, ke pasar, ke kantor, dan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Saat berbisnis, orang yang bertauhid tidak akan berani mengurangi timbangan. Jangan sampai kita masuk ke dalam ciri-ciri orang al-mutaffifin, orang-orang yang curang, mengurangi timbangan, atau berbohong tentang cacat barang dagangannya. Kenapa? Karena dia tahu meskipun pembeli tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan, Maha melihat. Dia lebih takut pada murka Allah daripada takut kehilangan keuntungan dunia. Kemudian saat bertetangga, dia tidak akan menyakiti tetangganya, tidak akan menggunjing dan tidak akan iri dengan nikmat orang lain. Dia tahu bahwa semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menyakiti sesama makhluk akan bangkrut di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, di dalam rumah tangga, seorang suami yang bertauhid akan lembut kepada istrinya dan mendidik anaknya dengan kasih sayang, karena dia tahu
Kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan raja di atas raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kaitan erat antara iman dan akhlak ini dalam sebuah hadis yang sangat indah, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau tidak mengatakan yang paling banyak hafalan istilahnya, melainkan yang paling baik akhlaknya. Kita percuma hafal tauhid itu seperti apa, hafal akidah itu seperti apa, tapi kita tidak bisa mempraktekkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita berlaku adil kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin berada di saf terdepan saat sholat subuh, namun menjadi orang yang paling ditakuti oleh tetangga karena tajamnya lisan kita. Insya Allah di sini tidak ada, Jangan sampai kita paham berbagian tauhid, tapi hak-hak orang lain kita zalimi. Tauhid yang murni akan melahirkan jiwa yang bersih, wajah yang teduh, dan pribadi yang jujur. Orang awam di sekitar kita mungkin belum membaca kitab-kitab tauhid yang tebal, tetapi mereka bisa membaca indahnya tauhid melalui kejujuran, kerendahan hati, dan kebaikan akhlak kita sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita jadikan hari-hari biasa yang kita lalui ini sebagai panggung untuk memamerkan keindahan Islam melalui akhlak kita. Bersihkan hati kita dari kesombongan, hiasi lisan kita dengan perkataan yang baik, dan penuhi hari-hari dengan kebermanfaatan bagi orang lain. Karena begitulah cara seorang ahli tauhid menjalani hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memurnikan akidah kita, tetapi juga menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.